Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas RC Praktikum Pembelajaran Mesin akan menjelaskan hasil kerja kami pada modul 5 yaitu penerapan metode kernel di perseptron kernel. Dan di sini kami berlima, yaitu pertama ada Nisa Novantika, yang kedua ada Silvina Rizky, yang ketiga ada Gozi Alvin, yang keempat ada Ramandita, dan yang kelima ada Jihan Putri. Yang pertama itu adalah latar belakang. Metode kernel, terutama perseptron kernel dalam machine learning, yaitu menangani efektif masalah pemisahan non-linear yang melampaui kemampuan perseptron linear. Dengan memanfaatkan fungsi kernel untuk pemetaan data ke ruang fitur yang lebih tinggi, perseptron kernel dapat mengatasi kompleksitas pola data. Keunggulan metode ini meliputi klasifikasi regresi dan aplikasi ini di berbagai bidang seperti computer vision dan natural language processing. Meskipun kuat, tantangan seperti optimasi dan skabilitas tetap relevan. Integrasi kernel dalam deep learning membuka peluang eksplorasi teknik yang lebih canggih. Dan kami di sini memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama memahami konsep penerapan metode kernel pada dataset yang digunakan. Yang kedua, mengimplementasi metode kernel, khususnya perseptron kernel dengan bahasa pemrograman Python. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja metode kernel pada perseptron kernel pada dataset dengan akurasi. Dan yang keempat, mengevaluasi kinerja metode kernel pada dataset dengan akurasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang metode kernel. Metode kernel dalam pembelajaran mesin itu memetakan data ke ruang fitur yang lebih tinggi, memungkinkan penyelesaian masalah klasifikasi dan regresi pada data yang tidak linearly spreadable. Fungsi kernel seperti Gaussian, sigmoidal, dan polinomial digunakan untuk proyeksi ini. Algoritma seperti support vector machine dan PCA menerapkan metode kernel untuk memisahkan data atau menghitung jarak dalam ruang fitur yang ditinggikan. Meskipun efisien, metode kernel ini rentan terhadap overfitting, di mana model ini terlalu kompleks dan kurang mampu generalisasi. Oleh karena itu, pemilihan fungsi kernel sesuai kritis untuk memahami kelemahan tersebut. Dan di sini kami menggunakan 5 library, yaitu library Pandas, itu untuk mengelola dan menganalisis data tabular atau tabel. Terus kita juga menggunakan library NumPy itu untuk mengkomputasi numerik. Terus library Seaborn untuk menyediakan antarmuka tingkat tinggi untuk membuat plot. Yang keempat ada library Matplotlib itu untuk membuat berbagai jenis plot seperti grafik, line plot, scatter plot, bar plot, dan lainnya. Dan yang kelima ada Sklearn itu untuk melakukan proses data seperti penskalan fitur dan pengkodean label kategorik dan lain sebagainya. Oke, masuk ke metode Berikut dijelaskan oleh merupakan teman saya. Terima kasih. Oke, makasih Dita. Berikut merupakan metode yang kami gunakan pada praktikum kali ini. Next. Deskripsi data yang mana dataset yang dipakai merupakan arahan dari tugas kelompok modul 5 praktikum pembelajaran mesin, yaitu dataset OPP yang memiliki 14 kolom dan 104 baris. Di antaranya itu ada kolom sex, age, terus highlight, school, dan lain sebagainya. Next. Oke. Di sini perseptron kernel. Perseptron kernel itu merupakan algoritma pembelajaran mesin untuk klasifikasi nonlinear yang merupakan fungsi kernel seperti Gaussian, sigmoid, dan polinomial untuk menghitung kemiripan antara sampel pelatihan dan juga sampel yang tidak terlihat. Fungsi kernel sendiri itu untuk memetakan data ke dalam ruang fitur yang lebih tinggi, yang memungkinkan pemisahan yang baik oleh hyperplan. Terus dalam iterasinya sendiri itu model perseptron kernel ini untuk memperbarui bobot berdasarkan hasil klasifikasi yang salah. Algoritma perseptron sendiri itu merupakan pembelajaran online yang menggunakan prinsip error driven learning untuk meningkatkan model dengan memperbarui setiap kali terjadi klasifikasi yang salah terhadap sinyal iterasinya. Next. Untuk selanjutnya di sini di sini akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Di sini pertama ada training. Pada tahap training ini, model pembelajaran mesin menggunakan data pelatihan untuk memprediksi kelas data. Proses ini melibatkan iterasi di mana model diuji pada data pelatihan, diperbarui jika terjadi kesalahan klasifikasi, dan diulang hingga mencapai akurasi yang diinginkan. Selama training, model belajar menghitung nilai bobot dan bias yang esensial untuk memprediksi kelas data.
Selanjutnya di sini ada testing. Setelah dilatih, model diuji pada data uji untuk mengevaluasi kinerja. Akurasi diukur dengan membagi jumlah data yang diklasifikasikan dengan benar oleh model dengan total data uji. Akurasi yang tinggi menandakan kemampuan model dalam memprediksi kelas data yang baik. Selanjutnya di sini ada perhitungan akurasi. Ya, langkah terakhir itu adalah menghitung akurasi. Akurasi di sini berperan sebagai variabel yang mencerminkan performa model. Persamaan yang digunakan untuk menghitung akurasi dapat ditemukan pada suatu ekspresi matematis, yaitu akurasi sama dengan jumlah data benar per jumlah data uji dikali 100%. Oke, selanjutnya kita ke hasil dan analisis. Di sini pada dataset itu kita menggunakan data yang ada di Praktikum, yaitu pp.csv. Nah, di sini ada beberapa kolom. Selanjutnya dari beberapa kolom tersebut kita menghapus kolom yang tidak penting atau yang ingin kita gunakan saja. Selanjutnya dari hasil kolom tersebut kita pilih gitu apa datanya yang bukan numerik atau dekatnya yang bertipe karakter seperti pada sek itu kita ubah supaya menjadi dalam bentuk numerik. Selanjutnya setelah kita ubah, kita mengubah menggunakan di sini dengan library scalar dari preprocessing dengan label encoder. Dia akan otomatis yang jika dia tidak numerik akan diubah menjadi numerik. Nah, bisa seperti pada hasilnya di bagian C tadi yang begitu dari karakter M dan F ini menjadi 0 dan 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode perceptron kernel. Nah, di sini kita mengambil tiga kolom saja, yaitu sex, age, dan school. Selanjutnya dari yang kita ambil itu kita memilih untuk menjadikan kolom dan menjadikan fitur dan menjadikan target. Di sini X-nya itu fitur dan Y-nya target. Nah, di mana di X ini kita mengambil semua kolom kecuali kolom terakhir yaitu targetnya, dan yang Y itu kita memilih hanya satu kolom untuk targetnya. Selanjutnya dari X dan Y itu kita ubah menjadi float. Setelah itu dari diubah tersebut kita membagi datanya menjadi data X-train, X-test, Y-train, dan Y-test dengan ukuran sebesarnya itu 50%. Selanjutnya kita di sini ada fungsi, yang pertama itu fungsi linear kernel, dan kedua itu polynomial kernel, dan ketiga itu persatuan kernel. Di sini pada persatuan kernel itu kita menggunakan maksimal iterasi itu 5 dengan metode kernel itu polinom dan derajat kebebasannya itu 2. Selanjutnya dari hasil ini kita memprediksi pada hasil nilai X dan Y, dan di fungsi ini kita menghitungan dengan polinomial, dan yang kedua itu prediksi dengan linear. Selanjutnya kita menghitung prediksinya. Setelah tersebut kita melakukan perhitungan terkait nilai akurasi. Yang pertama itu akurasi pada data tes itu sebesar 1,96%, dan data train itu 0%. Untuk parameternya itu ada 2 dan 0, lalu ada 1. Nah, di sini yang lebih berpengaruh yaitu data tes uh, pada metode perceptron kernel. Selanjutnya kita uji lagi dengan linear regresi. Di sini ternyata nilai data trennya itu 0,26 dan data tesnya itu 0,01. Di sini pada akurasi ternyata pada akurasi linear regresi itu data data tren itu yang lumayan bagus. Selanjutnya di sini kita menggabungkan dari kedua tersebut, dan kita membuat plot berdasarkan decrease of boundary-nya.
Selanjutnya kita membuat plot. Nah, bisa lihat untuk equation of boundary-nya untuk hasilnya seperti pada di gambar ini. Selanjutnya kita balik lagi ke slide. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baiklah. Selanjutnya di sini ada flowchart. Flowchart di sini adalah penggambaran alur dari tugas praktikum kami ini. Yang pertama ini kita start atau mulai. Selanjutnya akan dilakukan input dataset. Data yang kita gunakan itu data op. Selanjutnya kita akan melakukan pra-proses data. Setelah itu dilakukan label encoding. Selanjutnya dilakukan pemilihan data. Lalu setelah itu akan ada pemisahan data. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan kernel perseptronnya, terus akan diprediksi dan evaluasi. Selanjutnya kita akan melakukan plot batas keputusan dan end atau selesai. Nah, dari analisis yang sudah kita lakukan itu didapati kesimpulan bahwa berdasarkan bahwa perceptron kernel dapat digunakan untuk mengatasi masalah klasifikasi non-linear pada data yang digunakan dengan akurasi yang cukup baik. Pada data set op yang digunakan itu, perceptron kernel dengan kernel linear dapat mencapai akurasi sebesar 1,96% pada data test dan 0,26 pada data train. Sekian presentasi tugas kelompok praktikum pembelajaran mesin dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.